Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tuturedi Pamungkas, NPM 1921912225. Di sini saya akan memaparkan tugas daripada teori belajar mengajar motorik, yaitu strategi belajar gerak. Ada 5 poin dalam pemaparan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai strategi belajar mengajar gerak. Nah, strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Nah, dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular education goal. Nah, ini menurut J.R. David pada tahun 1976. Nah, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan, tertentu. Nah, strategi pembelajaran merupakan rencana atau tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti itu. Nah, pada mulanya istilah strategi banyak digunakan dalam dunia militer, yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu perang. Dan juga penggunaan kata strategi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan, seperti halnya seorang guru yang mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya itu mendapat prestasi yang baik. Nah, adapun ya 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Di antaranya ada strategi pengorganisasian pembelajaran, lalu strategi penyampaian pembelajaran, dan juga strategi pengelolaan pembelajaran. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu pengaturan urutan materi belajar. Nah, proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. Nah, 3 fase belajar gerak menurut FITTS dan Posner. Yang pertama itu ada fase kognitif, yang dimana fase kognitif ini merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Lalu ada fase asosiatif. Nah, fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan. Lalu yang ketiga ada fase otonom. Nah, fase otonom ini merupakan fase akhir dan dalam pembelajaran keterampilan gerak. Nah, pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi sehingga menghasilkan gerakan otomatisasi seperti itu. Selanjutnya pemaparan yang ketiga pada poin C ini ada pengaturan waktu latihan. Nah, pengaturan waktu latihan ini berkaitan dengan seberapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Nah, waktu pula lah yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajaran. Waktu pun perlu diperhatikan karena karena akan menjadi yang pertama itu waktu yang tersedia, dan yang lalu ada waktu yang dialokasikan, dan waktu aktif belajar. Selain itu perlu pula diperhatikan jeda respons tugas belajar gerak, yaitu jeda waktu saat guru memberikan tugas gerak dengan waktu siswa memulai gerak dan akhir tugas gerak yang dimiliki oleh
siswa tersebut. Ya, jika ada kesulitan dalam mengatur waktu untuk melaksanakan gerak, contohnya untuk melakukan olahraga, cobalah beberapa tips. Ada beberapa tips. Yang pertama, jadwalkan olahraga yang fleksibel. Terus masukkan olahraga dalam jadwal sehari-hari kita. Memiliki rencana cadangan, ubah cara berpikir kita, lalu nikmati aktivitasnya gitu. Masuk kepada pemaparan selanjutnya mengenai pengaturan lingkungan belajar. Nah, penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan, baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia ataupun bahan-bahan dan peralatan yang ada. Nah, adapun prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama itu ada tingkat perkembangan anak. Lalu yang kedua itu stimulasi perkembangan anak. Yang ketiga ada menghindarkan anak cedera. Lalu yang keempat ada informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Yang kelima ada kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Adapun pemaparan yang terakhir mengenai metode belajar. Nah, ada yang pertama itu ada faktor belajar gerak. Nah, dalam hal ini faktor yang mempengaruhi proses belajar ada 7. Yang pertama itu ada faktor kecerdasan, faktor belajar, faktor sikap, faktor kegiatan, faktor emosi dan sosial, faktor lingkungan, dan juga faktor guru. Adapun fase belajar gerak. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada pemaparan sebelumnya, bahwasanya fase gerak itu ada 3. Yang pertama itu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Nah, lalu ada belajar gerak. Nah, belajar gerak ini biasanya memiliki arah pencapaian tujuan. Nah, keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar. Nah, kondisi belajar gerak meliputi kondisi internal dan juga kondisi eksternal yang ada di dalam diri pelajar dan yang berada di luar diri pelajar tersebut. Dan juga ada prinsip dan praktik belajar penjas. Nah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan kondisi praktik. Yang pertama, prinsip pengaturan giliran, prinsip beban belajar meningkat, prinsip kondisi praktik bervariasi, dan prinsip pembelajaran motivasi dan penyemangat. Nah, dapat saya simpulkan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar gerak atau olahraga merupakan bagian dari belajar yang melibatkan emosi atau perasaan dan aktivitas fisik. Nah, belajar yang menekankan pada berpikir disebut kognitif, yang menekankan pada aktivitas emosi atau perasaan disebut afektif, yang menekankan pada gerak tubuh disebut psikomotor. Nah, setiap mata pelajaran mempunyai karakteristik masing-masing yang bisa dilihat dari materi yang dipelajari, proses pembelajarannya, kondisinya, interaksi dan hasil dari proses pembelajaran. Nah, untuk sarannya kepada teman-teman semua yang melihat video ini atau makalahnya nanti, semoga tidak puas dengan apa yang sudah saya sampaikan saja. Dapat teman-teman gali kembali ilmu mengenai pembahasan kali ini. Nah, sehingga ilmu mengenai strategi belajar mengajar gerak ini dapat mendapatkan wawasan luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.